Hai, selamat datang di Bendu Kanal TV. Dan selamat datang di Tengah Malam. Pada episode kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah yang sempat geger di tahun 2008. Kisah ini bermula dari penemuan jenazah termutilasi di daerah Jakarta Selatan. Dan peristiwa ini dikenal dengan nama pembunuhan berantai Rian Jombang. Hari ini Rian tersangka pembunuhan berantai. Pembunuhan yang diduga dilakukan Rian semakin Masyarakat mengejutkan. terperangah. Adakah pemuda 30 tahun yang tampak Rian di Jombang, Jawa Timur menemukan 6 korban baru. alias Rian Jombang terpidana mati kasus pembunuhan 11 orang yang dikerahkan Pengadilan Negeri Garut Itu yang lalu membongkar halaman yang sama dan menemukan 4 jenazah. Pada tahun 1978, tepatnya pada tanggal 1 Februari, Ferry Idam Heniansah atau yang kita kenal dengan nama Rian lahir di Jombang, Jawa Timur. Rian merupakan anak bungsu dari 2 bersaudara. Ayah Rian adalah seorang pensiunan satpam dari sebuah pabrik gula. Awalnya Rian memiliki perilaku yang normal. Perilaku Rian sangat terlihat seperti anaknya laki-laki biasa. Namun ketika Rian duduk di bangku SMP, perilaku Rian mulai berubah. Rian mulai menyukai dan menekuni kegiatan-kegiatan perempuan seperti menari dan juga berdandan. Dan Rian dikenal memiliki banyak teman perempuan di sekolahnya. Dan mungkin inilah yang membuat naluri Rian menjadi seorang gay dan menyukai pria. Singkat cerita, Rian beranjak dewasa dan Rian memutuskan untuk tinggal di Depok, Jawa Barat. Di Depok ini Rian memiliki seorang kekasih pria. Sempat memiliki rasa cemburu pada sang kekasih. Disinilah terjadinya pembunuhan berantai Rian Jombang. Kisah Rian pertama kali terkuak di tahun 2008 di bulan Juli, ketika ditemukan 7 potongan tubuh manusia yang berada dalam 2 buah tas dan 1 buah kantong plastik di dekat kebun binatang Ragunan, Jakarta Selatan. Potongan tubuh manusia ini diketahui milik Heri Santos. Pria berusia 40 tahun ini adalah manajer penjualan sebuah perusahaan swasta. Heri adalah gebetan Rian yang dibunuh di sebuah apartemen yang terletak di Jalan Margonda Raya, Depok. Rian menghabisi Heri karena didorong oleh faktor cemburu. Suatu hari sebelum pembunuhan Heri terjadi, Heri datang ke apartemen Rian. Di apartemen Rian, Heri melihat foto seorang laki-laki. Foto laki-laki ini diketahui bernama Noval. Noval adalah kekasih pria dari Rian. Kemudian Heri bercanda dan melontarkan candaan kepada Rian. Bilang kepada Rian untuk mengikhlaskan Noval tidur dengannya. Mendengar hal ini pun Rian menjadi cemburu. Rian murka, Rian marah. Terjadilah adu mulut dan baku hantam. Merasa terdesak, Rian pun menuju ke dapur untuk mengambil sebuah pisau. Dan Rian menusuk Heri tepat di ulu hatinya. Dalam kondisi tak berdaya, Rian menyeret Heri ke kamar mandi. Dan di kamar mandi, Rian memukul Heri dengan tongkat besi. Dan akhirnya, Heri pun tewas. Melihat hal ini, Rian pun menjadi panik. Rian berkeinginan untuk menghilangkan jejaknya. Dan akhirnya, Rian memotong-motong tubuh Heri menjadi beberapa bagian dengan berbekal pisau dapur. Rian memotong tubuh Heri menjadi beberapa bagian, paha, lutut, alat vital, dan juga lehernya. Kemudian Rian memasukkan potongan-potongan tubuh Heri ke dalam 2 buah tas dan 1 buah kantong plastik. Rian pun memanggil taksi dan meminta supir untuk mengantarkannya ke sebuah tempat. Dan di dekat kebun binatang Ragunan, Jakarta Selatan, Rian membuang potongan tubuh Heri yang ada dalam 2 buah tas dan 1 buah kantong plastik. Usai melakukan aksinya, Noval pun datang ke apartemen Rian. Dan Rian mengaku baru saja membunuh Heri kepada kekasihnya Noval. Tak hanya mengaku membunuh Heri, Rian pun mengaku telah mengambil barang-barang berharga milik Heri, dari mulai dompet hingga laptop. Dan akhirnya keduanya pun berpesta fora, berfoya-foya menggunakan barang-barang hasil rampasan milik Heri. Selang beberapa lama kemudian, tim reserse Polda Metro Jaya menangkap Noval
karena Noval teridentifikasi telah menggunakan ATM milik Harry. Dan Noval terlihat menggunakan ATM berdasarkan hasil CCTV yang ada di ATM. Dan Rian pun tertangkap. Dalam proses penyidikannya, Rian mengaku telah membunuh Harry. Namun polisi mencium gelagat curiga. Pasalnya, Rian cenderung ceria ketika dia berkata bahwa dia telah menghabisi nyawa Harry. Dan benar saja, setelah didesak dengan berbagai cara, akhirnya Rian mengaku bahwa Harry bukanlah korban pertamanya. Rian mengaku telah menghabisi sekitar 10 orang di kampung halamannya, Jombang, dan semua korbannya dikubur di halaman rumah belakang Rian. Pembunuhan di Jombang dilakukan oleh Rian dalam kurun waktu dari 2006 hingga 2008. Berbeda dengan pembunuhan Harry, aksi brutal Rian yang dilakukan di kampung halamannya didasari oleh faktor ekonomi. Ada beberapa kasus yang dilandasi oleh alasan yang lebih personal. Pola pembunuhan yang dilakukan Rian terbilang cukup rapi. Berawal dari pertemuan Rian dengan sang korban di suatu tempat. Kemudian Rian mengajaknya ke rumahnya Rian. Entah siang atau dini hari, barulah Rian membantai korbannya dan ditutup dengan mengambil barang-barang berharga milik korban, lalu mengubur mayat korban di belakang rumah Rian. Segampang itu ke rumah sakit. Janjimu banyak. Mayoritas korban yang berhasil dibawa ke rumah Rian karena terpikat oleh bujuk rayuannya Rian. Di luar motif ekonomi dan cemburu, aksi brutal Rian yang dilakukan karena didorong oleh rasa trauma pada masa kecil. Rian seringkali mendapatkan perlakuan kasar dari ibunya. Pengalaman itu membuatnya memendam kebencian terhadap ibunya hingga ia dewasa. Dan akhirnya disalurkan melalui hasrat membunuh. Polisi mendapatkan laporan kehilangan Ariel. Ya, Ariel, seorang agen properti berwajah tampan. Sebelum Ariel dibunuh, Ariel telah pamit mengaku akan pergi dengan Rian ke Surabaya. Dan akhirnya Rian membunuh Ariel di Jombang. Dan Rian menguburkan jenazah Ariel di belakang rumahnya di Jombang, Jawa Timur. Polisi kemudian membawa Rian ke rumahnya di Jombang, Jawa Timur. Mayat Ariel yang telah ditanam oleh Rian pun dibongkar oleh polisi. Polisi curiga kepada Rian bahwa korban Rian tidak cuma Ariel dan Harry. Polisi terus melakukan pemeriksaan secara intensif kepada Rian. Dan akhirnya Rian mengaku bahwa tidak hanya Ariel dan Harry, masih ada lagi 10 jenazah yang telah menjadi korban Rian yang juga dikubur di halaman belakang rumah Rian yang berada di Jombang, Jawa Timur. Dan korban yang ditanam oleh Rian di belakang rumahnya adalah Vincent, Grandy, Guntur, Nanik dan putrinya Sylvia, Wawan, Ariel, Sony, dan Zeki. Akhirnya Rian disidang di Pengadilan Negeri Depok dan Rian dijatuhi hukuman mati. Dan itulah kisah yang fenomenal yang terjadi pada tahun 2008 yang dilakukan oleh Rian yang berasal dari Jombang, yang kita semua mengenal dengan pembunuhan berantai Rian Jombang. Terima kasih telah menyaksikan Tengah Malam, dan jangan lupa like, share, and komen Bedug Kanal TV. Kita bakal ketemu lagi di episode berikutnya hanya di Bedug Kanal TV dan hanya di Tengah